Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Syah Ramadan. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Jatirejo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI kategori 2 tahun 2024 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor daftar ujian 202510965 dan nomor peserta PPG 357645000195 dan NIM PPG 2401091010523. Ini formulir pendaftaran UKIN saya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada tanggal 26 Januari 2025 untuk kelas 10 di SMK Negeri 1 Jatirejo. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 KR1, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya kabar kalian yang baik-baik saja. Baiklah, tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama dulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan bersama menjadi wasilah kita agar pembelajaran pada hari ini full mulai hingga awal sampai selesai nanti menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu. Baiklah, Pak Adin ingin mengecek kehadiran dulu. Apa ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa, Mas? Oke, saya data dulu ya. Yang pertama, Mas Nino. Ya. Kemudian Ramanda masih berduka, nggih. Terus siapa lagi? Sudah. Galang. Kenapa Galang, Mas Galang ini? Ada suratnya? Dengan datangnya surat ini memberitahukan Galang Dwi Saputra tidak dapat karena sakit. Oke. Semoga teman-teman kita yang hari ini belum masuk bisa mendapatkan barokah ya di sisi Allah. Agar di pertemuan mendatang anak-anak ya bisa masuk kembali belajar bersama kita. Amin ya robbal. Baiklah anak-anak ya, alhamdulillah dari 36 siswa ada 3 yang izin tidak sakit, ada juga yang tanpa keterangan. Ya, berarti yang hadir di sekolah ini jumlahnya sekitar 33. Perlu kita ketahui anak-anak, pada beberapa pekan yang lalu kita belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pada akhir Januari ini, sebelum mendekati peringatan Isra Mi'raj, kita harus segera untuk menuju masuki bab yang ke-7. Bab yang ke-7 ini adalah salah satu capaian pembelajaran yang kedua bagi materi pendidikan agama Islam. Judulnya tolong dibaca bersama-sama dengan kompak. 1, 2, 3.
Mencintai Allah dengan khauf, roja, dan tawakal. Ini pasti kalian banyak yang penasaran karena istilah-istilahnya kok banyak pakai bahasa Arab ya Pak ya. Ya tentu kalau namanya pelajaran agama Islam, kalian akan lebih banyak bertemu dengan istilah-istilah Arab seperti ini. Pada CP yang kedua ini kita belajar fokusnya di domain akidah. Dan agar anak-anak ini jelas dalam mempelajarinya, mari kita simak sebentar video agar kalian nyambung ya. Mohon semuanya fokus ke depan, perhatikan video ini dengan baik-baik. Mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah, antara rasa takut kepada Allah dan berprasangka baik bahwasanya Allah juga Maha Pengampun. Digambarkan itu seperti dua sayap. Yang ingin meluncur menuju ridha Allah, maka harus dengan dua sayap. Yang pertama adalah sayap raja, sayap khauf, rasa takut. Yang kedua adalah harap. Karena apa? Kita harus ada amal baik, maka untuk memacu kepada amal baik berharap. Agar kita tidak bermaksiat, maka takutlah kepada Allah. Maka ini dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya sebelah saja kita pakai, bablas. Maka kalau ada orang hanya mengedepankan rasa takutnya kepada Allah, tapi tidak ada harapan kepada Allah, maka akan menjadi hamba yang putus asa. Dan tidak ada yang putus asa, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Dan tidak akan berputus asa, kecuali orang-orang kafir. Kemudian begitu juga jika ada orang yang dikuasai dengan harapan, mengerti Allah Maha Pengampun, tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Lihat, dia bermaksiat segede apapun, dia ngomong nanti pun juga diampuni oleh Allah. Kurang ajar. Seingat kami sampaikan, kurang ajar. Maka perlu ini digabungkan dua-duanya. Akan tapi ada keadaan tertentu harus mengedepankan sisi harap. Misalnya di saat orang dalam keadaan sakit, menjelang mati, wafat, maka yang perlu dihimbau kepada orang tersebut apa? Harapan Allah Maha Pengampun, Allah akan menjadikan dia ahli husnul khatimah. Terus
Jangan sampai ditakut-takuti dengan segala dosa lalu dia menjadi orang putus asa dengan rahmat Allah, dan putus asa dengan rahmat Allah merendahkan Allah, menjadikan Allah murka. Baiklah anak-anak, bagaimana tadi videonya? Sudah memahami ya? Baiklah, secara garis besar tadi kita bisa simpulkan bahwasanya untuk video yang pertama ini adalah video karya dari anak-anak SMA sederajat ya teman-teman kalian kelas 10 juga, yang mana mereka mempraktekkan simulasi role play dalam bentuk video dan ditampilkan diupload ke YouTube. Sedangkan yang kedua ini tadi video dari beliaunya Al Mukarram Buya Yahya, beliau menjelaskan betapa pentingnya khauf dan roja ini beriringan bersamaan sebagai karakter seorang muslim. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Adin akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus untuk menganalisis dan mendemonstrasikan perilaku tentang khauf, roja, dan tawakal. Yang mana itu akan membuat kita mampu membuat media interaktif tentang mencintai Allah. Jadi bukti nyata dalam mencintai Allah ini adalah dengan cara khauf, roja, dan tawakal. Ini cara pertama yang akan kita praktekkan. Kemudian Pak Adin ingin kalian pada hari ini agar nanti kalau sudah selesai itu memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman. Yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah mandiri. Kalian mampu membuat role play, kemudian ada kreatif, mampu membuat rencana, menganalisa dan menyimulasikan bagaimana cara khauf, roja, dan tawakal dalam perilaku sehari-hari. Tentu juga ya, hal ini tidak boleh lari daripada yang namanya bernalar kritis. Semua itu akan mudah apabila kita selalu menerapkan bernalar kritis. Maka anak-anak perhatikan ke depan. Sebagai pertanyaan pemantik yang akan memudahkan kalian untuk bisa memandu dalam kegiatan pembelajaran ini selama satu pertemuan ini, maka pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang kalian ketahui tentang mencintai Allah? Sekali lagi, apa yang kalian ketahui tentang mencintai Allah? Silakan dijawab, Mas Muhammad Raffi Ardiansyah. Apa yang kamu ketahui tentang mencintai Allah? Mencintai Allah dengan membaca Al-Quran yang merupakan firman-Nya. Oke, bisa lagi diberikan contoh yang lain, Mas Muhammad, siapa lagi? Yanuar Ar-Rahman. Mana? Oke, sebelahnya ternyata. Selain membaca Al-Quran, wujud cinta kepada Allah adalah dengan membaca sholawat kepada junjungannya, kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Betul, karena kita nggak mungkin mencintai Allah, nggak mungkin mengenal Allah kalau tidak ada yang mengenalkan kita kepadanya. Sapa maneh lek kudu Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, sip. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua yang akan membantu kalian untuk tertarik dengan materi pada hari ini. Mengapa tawakal itu penting? Ayo, mengapa tawakal itu penting? Kenapa kok nggak doa saja? Kenapa kok nggak pakai usaha saja? Kenapa kok kita nggak berdoa saja? Kenapa harus tawakal? Kenapa doa dan usaha itu harus beriringan? Baiklah, selanjutnya silakan dijawab Mas Revan Noviano. Karena tawakal adalah ciri-ciri orang yang beriman, betul anak-anak. Itulah yang membedakan antara orang mukmin dan orang non-muslim. Kalau orang non-muslim, mereka selalu bekerja menggebu-gebu, tapi lupa bahwasanya tujuan hidupnya adalah untuk beribadah. Makanya ketika mereka sudah mencapai kekayaan, kadang perasaannya itu kering. Tidak ada nilai value yang didapatkannya, berbeda dengan seorang muslim. Seorang muslim ketika berusaha dan berdoa diiringi bersamaan tawakal, insya Allah hasil yang diusahakannya itu adalah langsung dari bonus dari Allah, rezeki. Sedikit atau banyak, itu tidak masalah. Karena kita mengerjakannya dengan tawakal atas dasar cinta kepada Allah. Enak, pekerjaan. Kalau pendidikan, semangat belajar. Kalau kalian kan sekarang siswa, ketika kalian belajar, berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh, itu diiringi dengan doa, sholat duha, beribadah, sholawat.
Itu tentu rasanya berbeda dengan hanya belajar saja, berangkat sekolah tanpa makna, datang jam 7, pulang jam 3. Itu bayangkan betapa keringnya perasaan seperti itu. Paham ya mulai dari sini ya? Oke. Selanjutnya anak-anak pada hari ini, kegiatan kita apa saja Pak Adin? Nah Pak Adin akan menjelaskan ya, garis besar kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah pendahuluan dengan salam, doa, dan tampilan video. Kita akan masuk kegiatan inti yang mana itu akan terdiri dari simulasi dan diskusi ringan. Kemudian akan diakhiri dengan penutup yang berupa refleksi dan tugas. Jadi kegiatan hari ini tidak akan sempurna kalau kalian tidak mampu mempraktekkan ya, mendemonstrasikan dan juga membuat media interaktif tentang mencintai Allah. Buktinya kita belajar hari ini apa? Tentu dengan role play, simulasi. Tapi sebelum itu tentu kalian akan bertanya-tanya ya. Pak Adin akan langsung melanjutkan ke definisi agar kalian mudah memahami sebelum kalian mulai mengerjakan dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, mencintai Allah. Pak Adin akan menjelaskan dengan singkat. Apa itu mencintai Allah? Ayo tolong. Apa yang sudah saya tampilkan di depan dibaca bersama-sama definisinya. 1, 2, 3. Nah, kasih sayang yang mendalam kepada Sang Pencipta. Buktinya apa? Buktinya adalah kita harus taat kepada Allah. Dalilnya ada di mana Pak Din? Dalilnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah. Jadi statusnya orang yang mencintai Allah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Contohnya bagaimana? Simple. Yang pertama, selalu bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami, baik itu suka atau duka, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Karena kita sesama makhluk adalah sama-sama ciptaan Allah. Tidak boleh ada sedikit pun rasa kejahatan atau menzolimi teman itu. Kemudian yang terakhir adalah tentu, ini esensial, yaitu menjauhi larangan Allah. Jelas, sebagai bukti seseorang yang beriman itu harus taat. Caranya buktinya taat bagaimana? Tentu menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Itu sudah diajarkan pada bab yang sebelumnya. Dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu contoh yang pertama. Nah sekarang ini, Pak, apa untungnya saya melakukan perbuatan di bab ke-6 kemarin? Hadiahnya ya ini, kamu bisa mencintai Allah dan kamu juga pantas insya Allah mendapatkan cinta dari Allah. Enak lah dicintai Allah. Kamu sudah bayangkan gimana perasaan dicintai dan mencintai itu. Kamu kagum aja dengan lawan jenis itu pasti enak rasanya. Bahkan sampai ketika malam hari sulit tidur. Ya Pak tidak? Sulit tidur memandang fotonya. Sampai banyak ya penyanyi-penyanyi Indonesia seperti Denny Caknan tuh. Lagu-lagunya terinspirasi dari lagu-lagu jatuh cinta. Dinyanyikan kok enak. Di playlist kan enak seperti itu. Seperti itu juga bagaimana kita mencintai Allah. Mencintai Allah itu nikmat yang luar biasa. Mencintai podo makhluk kayak enak, apalagi mencintai zat yang maha cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Pak, khauf itu apa? Nah, itu sudah saya tampilkan di depan. Khauf itu artinya takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu takutnya bagaimana? Khauf adalah rasa takut yang mendorong ketaatan, bukan ketakutan yang negatif. Takut di sini adalah takut mendapatkan murka Allah, bukan takut kepada makhluknya. Atau takut kepada Allah itu bukan berarti sedikit-sedikit takut enggak. Takutnya itu takut yang positif. Dimana ketika memiliki rasa takut ini, takut itu positif kalau takut itu membawa atau memberikan kita dorongan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Bukan ketakutan negatif seperti takut setan, takut miskin, takut sakit, dan lain sebagainya. Dalilnya ada di Quran surah Al-Mulk ayat 12. Bagi yang takut kepada Tuhannya ada ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini orang zaman sekarang itu banyak yang pemberani apa banyak yang penakut? Banyak yang ngaku-ngaku penakut. Kalian sendiri sudah ngaku-ngaku penakut. Tapi sebenarnya kalian berani. Takutnya sama manusia, takut ketinggalan FOMO ya, fear of missing opportunity. Wedi nggak update status, takut ketinggalan ranknya. Kalau bermain betul apa tidak? Tapi nggak takut di hadapan Allah. Nggak takut kayak ketinggalan sholat. Kalau dengar azan langsung berangkat atau masih berpikir-pikir itu? Rata-rata kan masih berpikir ya. Berangkat apa enggak ya? Tapi kalau sudah bunyi rank di Mobile Legends itu, masuk, langsung. Harus sign ini nih, nggak boleh ketinggalan, nggak boleh AFK. Nanti dapat hukuman. Ya apa tidak? Kalau di Mobile Legends seperti itu. Kalian kalau meninggalkan game dengan sengaja AFK, apa hukum yang kalian dapatkan? Skornya berkurang. Ya. Kemudian kalian susah kalau mau main kembali, ada ditunda 1 menit, 2 menit. Ada yang kalau sering melanggar seperti itu, di-ban 3 hari. Apalagi kalau nge-cheat curang, di-ban seumur hidup ya. Itu padahal permainan sesama manusia aja seperti itu. Dan kalian takut melakukannya, kalian nggak gampang chat toksik di dalamnya ya. Itu adalah simulasi kehidupannya sebenarnya anak-anak. Tapi Allah ini beda, Allah ini maha cinta. Allah nggak langsung menghukum kamu. Bukan berarti kamu nggak sholat sekali terus kamu di-ban. Enggak. Kamu bayangkan kalau Allah sekejam itu. Pak, terus di mana Pak kita dihakiminya? Insya Allah nanti kalau di akhirat. Loh Pak, berarti kami dihukum dong. Iya, kalau kamu tidak memiliki rasa takut ini tadi. Karena kamu semena-mena, meninggalkan sholat semena-mena, meninggalkan puasa semena-mena. Pacaran, nggak masalah, pacaran saja. Gandeng sana, gandeng kanan, gandeng kiri. Tidak takut terhadap murka Allah. Padahal di surah Al-Mulk tadi, Pak Din sudah bilang, bagi yang takut kepada Allah atau Tuhannya ada ampunan dan pahala besar. Kuncinya kita. Jadi wedi nang Gusti Allah iki kuncine taat, takut yang positif yang mendorong kepada ketaatan, bukan ketakutan yang negatif. Ketakutan yang negatif tadi fear of missing opportunity. Loh, teman-teman sudah pakai kosmetik pemutih semua, aku kok masih belum. Jangan. Loh, teman-teman sudah pakai baju yang
lagi viral saat ini, aku kok belum. Itu negatif, ketakutan yang negatif. Ketakutan yang positif bagaimana? Tadi ya, rajin beribadah. Oh, sudah azan, aku takut ketinggalan masbuk nih. Aku akan berangkat segera mulai dari saat ini. Nah, itu ketakutan yang positif. Itu yang dirindukan oleh Allah. Khauf yang seperti itu. Lanjut, roja. Nah, roja selanjutnya ya. Rasa takut itu kalau hanya ada takut saja, itu tidak bagus. Dan Allah tidak suka terhadap mukmin yang hanya mengandalkan ketakutannya saja. Padahal sudah dijanjikan takut kepada Allah, sudah ada ampunan dan pahala besar. Tapi butuh lagi yang namanya roja. Roja itu apa? Harapan kepada Allah. Orang kalau hanya takut saja dalam hidupnya, endingnya kalau dia setiap hari hanya dipenuhi rasa ketakutan, pasti dia akan selalu hidup dalam keputusasaan. Seperti yang dikatakan Buya tadi. Kalau kebanyakan rasa takut, manusia akan sering putus asa. Tentu agar memiliki cinta dari Allah yang sempurna, kita harus memiliki roja. Roja itu apa? Harapan. Cita-cita. Cita-cita kita sebagai seorang muslim apa, anak-anak? Masuk surga. Itu kok masih berpikir lagi ya. Habis takut, saya ancam tadi takut ya. Dipin sampai Gusti Allah. Nggak usah takut. Karena ada yang baru ini. Kalau kalian sudah takut itu positif. Tapi jangan tinggalkan yang ini, roja. Walaupun kita takut, kita harus diri dengan roja, mengharapkan. Nah, mengharapkan ini kadang kita salah menaruh pengharapan ini. Kadang kita berharap dengan si doi. Yo, kapan ya cintaku dibalas? Kapan ya WA aku dibalas? Kapan dia akan menghubungi aku duluan? Ya nggak akan terjadi. Lebih banyak kecewanya atau lebih banyak senangnya? Nah, jangan mudah-mudah berharap kepada sesama makhluk. Karena lebih banyak kecewanya. Wah, apalagi ketika berjanji. Aku berharap customer yang datang ke sini hari ini akan banyak. Belum tentu. Aku berharap rezeki hari ini banyak. Belum tentu. Berharapnya kalau hanya kepada manusia. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, ya Allah, pada hari ini aku berniat bekerja dengan sungguh-sungguh, aku berniat belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, apabila dengan bekerja, mohon berikanlah aku rezeki yang banyak dan barokah, bisa berguna untuk dunia dan akhiratku. Begitu juga ketika kalian belajar, ya Allah, aku berharap agar ilmuku ini bermanfaat. Oh, enak tak? Urip yang enak tak? Ada takut, tapi takutnya positif. Ada juga roja. Jangan sombong, nggak mau berharap sama Allah, nggak mau berdoa sama Allah. Habis sholat, contohnya nggak mau roja sama Allah bagaimana? Contohnya, biasanya kalau hari Jumat begini, habis sholat Jumat langsung pelencing ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau di luar ada nasi bungkus, nah adik-adikmu itu ya, sholat Jumat demi nasi bungkus lupa. Seharusnya dia zikir dulu sebentar aja, baca Al-Fatihah 3 kali, kemudian doa bersama. Dalam rangka adab kita itu loh kepada Allah. Harus seimbang antara rasa takut dan roja. Ya, karena roja ini akan mendorong optimisme, menghilangkan putus asa dan memperkuat ikhtiar. Roja itu cita-cita, target, menetapkan target. Targetnya kan masuk surga. Masuk surga itu gampang atau sulit? Gampang kalau setia taat kepada Allah. Kalau sulit kalau sering bermaksiat. Nah, ditimbang-timbang lah selama sebulan ini bagaimana pahala saya, bagaimana dosa saya. Saya sudah menzolimi siapa saja. Sudah berapa kali saya bohong kepada orang tua. Hitung-hitung itu. Lanjut. Nah, kalau sudah memiliki rasa takut untuk takut dari murka Allah, juga memiliki roja yang seimbang. Nah, waktunya kita bertawakal. Karena dengan adanya harapan dan rasa takut kita akan bisa bergerak. Ketika bergerak juga pahami bahwasanya Allah Maha Penentu segala sesuatu. Manusia bisa merencanakan, Gusti Allah lah yang menentukan hasilnya. Jadi tawakal definisinya adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal, meyakini dan juga maknanya dalam meyakini bahwanya hasil akhir berada di tangan Allah dan penuh hikmah. Dan aplikasinya bagaimana? Untuk tadi belajar giat untuk ujian, lalu berdoa agar hasilnya sesuai usaha. Nanti ujian membaca doa terlebih dahulu. Oke, anak-anak bangun semuanya. Nah, sekarang waktunya kita praktek ya. Silakan cek LKPD di HP kalian sekarang. Nah, sudah muncul ya di HP kalian masing-masing ya, sudah apa belum? Oke, habis ini kalian berdiri untuk membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok minimal 4 orang, maksimal 5 orang. Kalian bebas memilih tim kelompok yang kalian anggap itu bisa berkolaboratif dengan kalian. Ya, Pak Adin tidak akan memaksakan kalian, kalian berhak memiliki tim ideal kalian. Pilihlah teman kalian dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Oke, silakan semuanya berdiri untuk mencari kelompok. 1, 2, 3. Oke, silakan ayo bubar semuanya, cari kelompoknya. Oke anak-anak, saya lihat kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Langkah pertama pada hari ini, yang pertama adalah kalian tiap kelompok mengerjakan kolom A. Kolom A tugas kita adalah menjawab latihan soal ya. Latihan soal itu ada di grup WA. Silakan dikerjakan sekarang. Nah, kalian bisa bertanya kepada saya, boleh juga mencari jawaban melalui daring atau internet. Oke, soalnya ada di grup WA. Di situ kalian menanyakan, jangan lupa ya, ditulis dulu identitas kelompoknya. Kalian berkelompok dengan siapa saja. Yang pertama, tuliskan dulu anggota kelompoknya, siapa saja. Baru kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan di kolom A dulu. Di situ tadi kan saya sudah menjelaskan panjang kali lebar sama dengan luas ya.
Nah, itu tolong kamu jawabkan sesuai kesimpulanmu. Pendek saja enggak apa-apa. Apa yang kamu mengerti tentang khauf, apa itu mencintai Allah? Ya, kalau bisa gunakan bahasa masing-masing ya. Ini agar melatih bernalar kritis kalian bersama. Yo, HP-nya dimanfaatkan untuk belajar, Nak. Jawab latihan kolom A. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ini ya. Ya, kalau ada kesulitan langsung ya. Jangan lupa timnya siapa saja. Namanya ditulis dulu. Saya 1, 2, 3. Bintang, Aji. Lupa temannya. Mana? Nama panggilan nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan nama asli. Jangan nama panggilan yang aneh-aneh. Eka Rafa. 4 Firza. Oke, nama temannya dulu. 28. Oke. Anak-anak, waktu kalian untuk mengisi yang kolom A sudah habis ya. Dan B sudah habis. Sekarang waktunya kalian segera mengerjakan kolom C, D, E, F ya. Saya beri waktu untuk merencanakan simulasi role play tentang mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Waktunya sebentar saja ya. Saya kira 10 menit itu sudah cukup untuk merencanakan. Kemudian nanti sisa waktunya belajar kita, setiap kelompok akan maju satu persatu untuk mensimulasikan role play bagaimana drama apa yang akan kalian tampilkan. Semuanya siap ya? Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya hanya 10 menit untuk merencanakan. Ayo diskusi dengan temannya. Kelompok ini tadi rencananya mau tampilkan apa? Oh, dalam rangka persiapan ujian. Ada yang ragu ya. Nah, nanti siapa yang tugas presentasi nanti? Yang akan menjelaskan ke teman-teman. Ketuanya siapa? Iya, yang menjelaskan. Nanti yang sisanya tampil ya. Oke, terima kasih. Kelompokmu mau menampilkan apa ini? Oh, ini ujian juga. Tapi ketika prakteknya ya, ada yang ingin menyontek. Nah, siapa yang akan jadi tukang nyonteknya? Oh, Raffi, kamu, Fi. Nah, yang akan mengingatkan Raffi siapa? Septian. Ya, wis. Yang lainnya temannya ya, yang diam tertib. Oke. Rencanakan dengan detail. Kelompokmu Bintang, Zaki, mau menampilkan apa, Evan? Oh, kehilangan kontak, kemudian sedih. Ya, tolong direncanakan dengan baik ya. Mas, Maula, kelompokmu mau menampilkan apa? Safety riding ketika mau berangkat sekolah. Mas Revi Indra siap tampil? Oke, terima kasih. Ya, waktunya hanya 10 menit untuk mempersiapkan. Silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, konsultasi dengan Pak Adin ya. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Saatnya kita akan praktek simulasi role play per kelompok di depan. Yang mana pada akhir nanti akan dilanjutkan dengan refleksi tindak lanjut. Tapi sebelum kalian presentasi, Pak Adin ingin menguji kalian ya dengan asesmen untuk belajar. Nanti Pak Adin akan manggil kalian satu persatu untuk menjawab soal di depan. Saya akan menampilkannya dalam bentuk kuisis. Nah, pesertanya adalah kalian, siswa 10 KR 1. Mari kita mulai.
Tadi mungkin ada kendara internet ya, tapi saya anggap tadi itu dari 10 soal yang salah ada berapa? 3, 2. Kalau yang tadi itu aslinya benar, cuma terjadi error karena jaringan internetnya. Jadi teman-teman, alhamdulillah lah. Kalau istilahnya total nilainya 100, salah 2 berarti nilainya berapa? 80. Ya sudah KKM. Alhamdulillah, saya anggap kalian sudah mengerti pembelajaran pada hari ini. Tapi itu semua dibuktikan dengan praktek simulasi. Mari silakan maju satu kelompok untuk mempraktekkannya. Untuk kelompoknya Mas Zaki dan kawan-kawan, silakan maju pertama kali untuk menjelaskan presentasi di depan teman-teman. Baiklah anak-anak, perhatikan ya, kelompok 1 di depan sudah maju, di mana tadi mereka akan mensimulasikan atau menampilkan role play salah satu praktek cinta kepada Allah, yaitu tawakal, yang mana cerita mereka ini adalah kehilangan kunci. Oke, kelompok 1 silakan dibimbing bagaimana tampilannya. Selamat menyaksikan. Nah, wes silakan ambil posisi. Nah, kamu jalan. Punya siapa itu? Saya ikut dari masih. Itu dia. Gimana? Ayo cari dulu. Ada penonton. Nah. Mas, kontraknya nggak jatuh kan? Oke, silakan. Terima kasih. Ayo semua kelompok berdiri di depan. Dan saya tahu kenapa kok kasus ini diambil sama teman-teman kelompok 1. Karena ini kasus nyata anak-anak ya. Kalau di SMK kita itu banyak teman-teman yang sering meninggalkan kontaknya di parkiran. Untung kita butuh banyak orang baik seperti Mas Zaki ini. Tapi kita juga butuh juga sifat yang positif seperti Mas Revan dan Mas Bintang, yaitu bertawakal dan bersabar dan berusaha mencari kontaknya. Tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kelompok yang lain akan presentasi ya. Oke, kelompok 2 silakan maju. Anak-anak, alhamdulillah 5 kelompok sudah tampil mempresentasikan simulasi role play yang akan dipraktekkan ya.
tugas kalian ya pada minggu depan adalah mempraktekkan simulasi tersebut dengan lebih lancar dan lebih baik lagi dalam bentuk video. Videonya pendek aja. Ya, berikan narasi yang terbaik, jangan malu-malu seperti tadi. Oke lah Pak Adin maklumi kalau tadi masih malu-malu, tapi rata-rata rencana acting kalian, role play kalian itu cocok dengan tema yang kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita tutup ya, kita butuh umpan balik dulu dari teman-teman. Tolong Mas Ahmad Dwi Septian, bagaimana tanggapanmu tentang tampilannya kelompok 1 dari Mas Ali tadi? Bagus karena banyak bercandanya. Oh, kurang bagus karena banyak bercandanya. Walaupun temanya cocok, tapi mereka masih banyak bercanda. Usulannya bagaimana Mas Revandi? Ya, sebaiknya lebih dilancarkan lagi, Pak. Oke, dilancarkan lagi dalam pertemuan mendatang ya, dalam bentuk bukti tugas video. Untuk Mas Wahyu Septa, ada lagi yang perlu direkomendasikan kepada teman-teman? Ya, diperlancar ya. Anak-anak tadi masih kaku, masih malu ya. Ya, nggak apa-apa. Kalian masih awal-awal ya. Terakhir, saya minta pendapat dari Mbak Laila. Ayo, apa yang kurang dari teman-teman kelompok 1 tadi dan perlu diperbaiki? Oh, mereka tadi kurang serius ya. Oke, Mas. Kelompok 1 tadi terima nggak dengan kritikan tadi? Siap memperbaiki ya. Oke, untuk selanjutnya, karena tadi sudah menyelesaikan umpan balik, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya, semoga apa yang kita praktekkan pada hari ini bermanfaat ya. Apalagi dalam segi akidah. Kita harus ingat bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin sepenuh hati Allah selalu mengawasi kita di mana saja. Tidak ada rahasia apapun yang tersembunyi di hadapan Allah. Entah itu kamu sembunyikan dalam hatimu atau kamu ungkapkan secara terang benderang, Allah pasti mengetahui apa rahasia di baliknya. Baiklah, sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul Pak Adin, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada ketua kelas tadi sudah memimpin. Semoga doa yang kita panjatkan ini sebagai penutup yang baik. Mari kita baca bersama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya doakan kalian semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.